Above us, there's 100 meters until we get to sea level. This is a place that it's been impossible to get to in the past. Apa kesamaan antara kota terapung di gurun, resort ski di Arab Saudi, dan reaktor fusi nuklir yang lebih panas dari matahari? Mereka termasuk proyek paling ambisius dan mahal yang pernah dicoba. Dari bandara raksasa yang belum rampung hingga terowongan bawah laut yang menentang alam, ini lebih dari sekadar bangunan. Mereka bertaruh miliaran dolar untuk masa depan. Bersiaplah untuk mengetahui 20 proyek konstruksi termahal di planet ini. Nomor 20. Mimpi senilai 500 miliar dolar. Setengah triliun dolar. Tidak ada garis akhir yang terlihat. Neom City sedang menulis ulang buku peraturan proyek-proyek besar, dan dunia memperhatikan dengan saksama. Ini bukan sekadar cakrawala atau gugusan menara, itulah garisnya. Kota linear sepanjang 170 km tanpa jalan raya, tanpa mobil, dan tanpa emisi karbon. Osagon adalah pusat industri yang mengapung di Laut Merah. Trojena, sebuah resort ski yang dibangun di tengah gurun. Semua ini terdengar seperti fiksi ilmiah, tetapi hal tersebut sudah berlangsung di gurun pasir di wilayah barat laut Arab Saudi. Pemerintah Saudi telah mengalokasikan lebih dari 500 miliar dolar untuk mewujudkan visi futuristik ini. Dengan batas waktu yang ditetapkan pada tahun 2030, konstruksi berpacu dengan waktu, dan teknologi untuk mewujudkannya masih terus berkembang. Para pendukung mengatakan Neom adalah cetak biru untuk kota masa depan, bersih, efisien, dan sangat terhubung. Namun, para kritikus menyebutnya sebagai fantasi mahal yang dibangun di atas sensasi, memaksakan batas tanpa hasil yang jelas. Satu hal yang pasti, ini adalah proyek konstruksi termahal yang pernah dicoba. Dan dengan biaya yang terus meningkat, Neom mungkin akan segera menembus wilayah triliun dolar. Jadi, apakah ini sekilas gambaran masa depan, atau sekadar eksperimen paling mewah yang pernah ada di dunia? Hanya waktu yang dapat menjawabnya. Nomor 19. Jaringan Transportasi Trans-Eropa, TEN-T. Apa yang terjadi ketika seluruh benua memutuskan untuk membangun kembali infrastrukturnya dari awal? Proyek TEN-T Eropa adalah langkah berani dengan bandrol harga yang melampaui 600 miliar dolar dan jangka waktu yang membentang hingga tahun 2050. Ini bukan sekadar beberapa jalan yang diaspal ulang. Rencana tersebut meliputi rel kereta kecepatan tinggi, jalan raya yang ditingkatkan, pelabuhan yang direnovasi, dan bandara berikutnya. Semuanya terhubung menjadi satu jaringan transportasi yang epik. Akhir cerita, jadikan perjalanan dan perdagangan di seluruh Eropa lebih cepat, lancar, dan bersih. Kedengarannya bagus di atas kertas, tetapi kenyataannya berantakan. Berkoordinasi di hampir 30 negara, menangani hambatan politik, tinjauan lingkungan, dan banyak sekali birokrasi. Penundaan terus terjadi, dan biaya terus meningkat. Namun, jika mereka berhasil mendarat, TEN-T benar-benar dapat mengubah arah pergerakan Eropa. Barang melintasi perbatasan dalam hitungan jam, bukan hari. Lalu lintas lebih sedikit, langit lebih bersih. Ini adalah langkah besar menuju masa depan yang bersatu dan hemat energi. Masih dengan uang sebanyak itu yang dipertaruhkan, orang-orang bertanya, apakah ini akan menjadi game changer atau sekadar proyek raksasa lain yang terkubur di bawah dokumen dan janji-janji? Nomor 18. Kereta berkecepatan tinggi di California. Proyek ini dimaksudkan untuk mengubah perjalanan di California, dengan menghubungkan San Francisco ke Los Angeles dengan kecepatan 354 km per jam. Namun, alih-alih kereta api yang ramping dan perjalanan yang lebih cepat, proyek kereta api berkecepatan tinggi telah menjadi salah satu upaya infrastruktur paling kontroversial dalam sejarah Amerika Serikat. Anggaran awal proyek ini adalah sekitar 33 miliar dolar, tetapi kini telah membengkak hingga melewati 100 miliar dolar, dan hingga kini belum ada tanda-tanda jelas kapan proyek ini akan berakhir. Masalah perolehan tanah, kajian lingkungan, dan pertikaian politik telah menghambat kemajuan berkali-kali. Meskipun telah direncanakan dan dikeluarkan biaya selama bertahun-tahun, tidak ada satu mil pun rel yang beroperasi penuh. Visinya ambisius, sistem kereta api yang bersih, cepat, dan modern yang akan mengurangi kemacetan lalu lintas, menurunkan emisi, dan menetapkan standar baru untuk transportasi umum di Amerika Serikat. Namun, eksekusinya terjal. Bagian Central Valley sedang dalam pembangunan, tetapi banyak segmen utama masih terjebak dalam birokrasi dan sengketa hukum. Para kritikus berpendapat bahwa itu adalah pemborosan uang pembayar pajak yang tak ada habisnya.
Di sisi lain, para pendukung bersikeras bahwa ini adalah investasi yang diperlukan untuk masa depan. Apapun yang terjadi, kesabaran mulai menipis, dan kredibilitas California terhadap proyek tersebut mulai tercoreng. Pertanyaannya sekarang bukan hanya kapan akan selesai, tetapi apakah proyek ini akan sesuai dengan apa yang dijanjikan. Nomor 17. Kota yang dibangun dari awal. Membangun kota berskala penuh dari awal tidaklah murah. Kota Ekonomi Raja Abdullah, yang dikenal sebagai KAEC, merupakan dorongan senilai 100 miliar dolar dari Arab Saudi untuk membentuk kembali masa depan ekonominya. Terletak di sepanjang pantai Laut Merah, pembangunan besar ini mencakup luas 70 mil persegi. Ini bukan hanya tentang gedung pencakar langit atau rumah mewah. KAEC dirancang untuk menjadi pusat kekuatan mandiri yang memadukan kawasan pemukiman kelas atas, pelabuhan pengiriman utama, kawasan industri, pusat keuangan, dan bahkan tempat hiburan. Tujuannya, mengurangi ketergantungan kerajaan pada minyak dengan mengubah kota ini menjadi magnet bagi bisnis, pariwisata, dan teknologi. Namun, melakukan hal itu bukanlah perkara mudah. Konstruksi telah berlangsung selama bertahun-tahun, dan kemajuan tidak merata. Pergeseran ekonomi global tidak membantu momentum. Beberapa bagian kota sudah digunakan. Komunitas perumahan, pabrik, dan pelabuhan utama beroperasi. Namun, sebagian besarnya masih belum selesai karena jadwalnya telah diundur beberapa kali. Ini bukan sekadar proyek real estate. Ini adalah taruhan berisiko tinggi pada transformasi jangka panjang. Dan dengan miliaran yang telah dihabiskan dan kemungkinan besar akan datang, muncul pertanyaan, bisakah KAEC menepati janjinya, atau akan tetap menjadi simbol ambisi yang setengah jadi? Nomor 16. Taman Hiburan Gurun Raksasa. Salah satu proyek hiburan paling berani yang pernah direncanakan tidak terjadi di Vegas atau Orlando, melainkan di Dubai Land. Dengan perkiraan biaya lebih dari 76 miliar dolar, pembangunan besar ini dimaksudkan untuk mengalahkan setiap taman hiburan di planet ini. Rencananya adalah menciptakan distrik besar yang dipenuhi taman hiburan, resort, pusat perbelanjaan, arena olahraga, dan bahkan replika Taj Mahal skala penuh. Terhampar di lahan 2 kali lipat ukuran Disney World, Dubai Land dirancang untuk mengubah Dubai menjadi ibu kota hiburan dunia. Namun, segalanya tidak berjalan sesuai harapan. Setelah peluncurannya yang mencolok pada awal tahun 2000-an, krisis keuangan global melanda dan proyek tersebut mengalami penundaan. Beberapa objek wisata dibangun, tetapi beberapa lainnya dikurangi. Banyak yang tidak pernah lolos tahap konsep. Bahkan sekarang, bagian dari rencana lahan Dubai asli tersebar di seluruh Dubai, diserap ke dalam pengembangan lain, diberi merek baru, atau ditinggalkan. Ini dimulai sebagai visi untuk mendefinisikan ulang pariwisata global. Namun, dengan miliaran yang telah dihabiskan dan mimpi aslinya masih belum selesai, Dubai telah menjadi kisah peringatan. Ketika ambisi bertemu pasar yang tidak stabil, bahkan proyek terbesar pun dapat kehilangan momentum dengan cepat. Nomor 15. Bandara yang bertujuan untuk menguasai. Dubai tidak melakukan hal kecil, dan Bandara Internasional Al Maktoum adalah contoh utama. Ini bukan sekadar peningkatan landasan pacu. Ini adalah rencana senilai 33 miliar dolar untuk membangun bandara terbesar di bumi. Sasarannya adalah mengangkut lebih dari 250 juta penumpang setiap tahunnya, lebih dari 2 kali lipat dari apa yang dapat ditangani oleh bandara manapun saat ini. Cetak birunya meliputi 5 landasan pacu, beberapa terminal, dan seluruh kota yang mengelilinginya. Pikirkan hotel mewah, zona perbelanjaan besar, pusat logistik, dan kawasan pemukiman. Ini bukan sekadar bandara, ini sebuah ekosistem. Pembangunan dimulai dengan ambisi besar, tetapi jalannya tidak mulus. Penundaan terjadi dan prioritas global pun bergeser. Pandemi mendinginkan perjalanan internasional dan menimbulkan pertanyaan tentang permintaan jangka panjang. Meski begitu, Dubai belum kehilangan kendali. Pekerjaan terus berlanjut, meskipun tidak menjadi berita utama seperti sebelumnya. Jika selesai sesuai rencana, Al Maktoum akan mendefinisikan ulang apa itu bandara. Tujuannya adalah untuk memperkuat status Dubai sebagai pusat penerbangan global selama beberapa dekade mendatang. Namun, risikonya tidak dapat diabaikan. Biaya terus meningkat, dan masa depan perjalanan udara semakin sulit diprediksi daripada sebelumnya. Jadi, akankah proyek ini mencapai puncaknya atau terhenti karena kenyataan?
Itulah pertaruhan bernilai miliaran dolar yang masih dipertaruhkan Dubai. Nomor 14, RUU Nuklir Inggris. Tenaga nuklir tidak murah, dan Hinkley Ponce membuktikannya. Terletak di pantai Somerset, proyek nuklir ini telah menghabiskan biaya lebih dari 31 miliar dolar dan masih belum selesai. Cetak birunya mudah dipahami. 2 reaktor generasi berikutnya yang memasok listrik rendah karbon ke jutaan orang. Namun, begitu pembangunan dimulai, kenyataan mulai terasa. Masalah teknis, meningkatnya biaya material, dan penundaan yang terus-menerus membuat jadwal menjadi target yang terus berubah. Para pendukung berpendapat bahwa Hinkley Ponce adalah kunci strategi energi Inggris. Ketika pembangkit listrik tenaga nuklir lama ditutup dan bahan bakar fosil dihilangkan, mereka mengatakan stasiun ini akan menjaga aliran listrik sambil mengurangi emisi. Namun, dengan penundaan yang terus-menerus dan biaya yang membengkak, skeptisisme pun berkembang. Pabrik itu seharusnya sudah beroperasi bertahun-tahun lalu, tetapi sekarang mungkin tidak akan beroperasi hingga tahun 2030-an. Setiap tahun penundaan akan menambah jumlah tagihan. Saat ini adalah salah satu proyek energi termahal di Eropa. Para pendukung menyebutnya sebagai solusi jangka panjang, sementara para kritikus melihatnya sebagai lubang hitam finansial. Apakah Hinkley Ponce akan menjadi landasan energi bersih, atau kisah peringatan tentang pengeluaran yang tak terkendali masih harus dilihat. Nomor 13, minyak di bawah es. Menggali minyak saja sudah mahal, tetapi jika dilakukan di bawah laut beku dengan cuaca buruk dan es yang bergeser, itu menjadi hal yang sangat mahal. Ladang minyak Kosagan di Kazakhstan telah menghabiskan biaya lebih dari 50 miliar dolar dan disebut sebagai salah satu proyek energi terberat yang pernah dicoba. Terletak di Laut Kaspia Utara, ladang minyak lepas pantai ini bukanlah lokasi pengeboran biasa. Para insinyur harus membangun pulau buatan agar bisa mulai bekerja, lalu berjuang melawan suhu beku, gas korosif, dan teknologi yang terus rusak. Tujuan awalnya adalah untuk memanfaatkan salah satu cadangan minyak terbesar di dunia yang belum dimanfaatkan. Sebaliknya, proyek ini berubah menjadi kelas master dalam penundaan dan anggaran yang gagal. Setelah beberapa kali tenggat waktu terlewati dan peluncuran gagal, produksi akhirnya dimulai, meskipun terlambat beberapa tahun dari jadwal. Bahkan sekarang, operasinya selalu mendapat tekanan dari masalah lingkungan dan teknis. Itu dimaksudkan sebagai tiket emas Kazakhstan menuju dominasi energi. Namun, dengan biaya yang meroket dan lebih banyak tantangan yang akan dihadapi, sebagian orang bertanya-tanya apakah lapangan Kosagan lebih merupakan peringatan atau kemenangan. Nomor 12, memindahkan sungai. Ketika air tidak mengalir ke tempat yang Anda butuhkan, sebagian besar orang membangun jaringan pipa atau menggali sumur. Namun, di Cina, mereka mengubah rute seluruh sungai. Proyek pengalihan air selatan merupakan salah satu prestasi rekayasa paling ambisius yang pernah dicoba, dengan bandrol biaya lebih dari 48 miliar dolar dan masih terus bertambah. Masalahnya, Cina bagian utara, tempat kota-kota seperti Beijing berada, mulai mengering. Solusinya, mengalihkan sejumlah besar air dari sungai Yangtze di selatan melalui jaringan kanal, terowongan, dan stasiun pompa yang membentang ribuan mil. Ini seperti perpipaan pada skala benua. Pembangunan dimulai pada awal tahun 2000-an dan masih berlangsung hingga sekarang. Beberapa rute, sebagian di atas tanah dan sebagian di bawah tanah, telah menyalurkan miliaran galon air. Namun, semuanya tidak berjalan mulus. Relokasi, penolakan lingkungan, dan biaya pemeliharaan yang besar terus menghantui proyek tersebut. Para pendukungnya beranggapan bahwa ini adalah jalur kehidupan bagi masa depan Cina, sementara para kritikus berpendapat bahwa hal itu terlalu mahal dan tidak berkelanjutan. Bagaimanapun, ini adalah pengelolaan air pada tingkat yang belum pernah terlihat di dunia sebelumnya. Jika Anda harus memindahkan gunung dan sungai demi menjaga kota tetap hidup, taruhannya tidak menjadi jauh lebih tinggi. Nomor 11, Kota Baja dan Asap. Di tengah gurun, Arab Saudi sedang membangun salah satu kawasan industri terbesar di bumi. Jubail 2 bukan sekadar peningkatan pabrik. Ini merupakan perluasan senilai lebih dari 80 miliar dolar dari kota industri yang sudah besar. Dan itu dirancang untuk mendorong kemajuan kerajaan di luar minyak. Ini bukan hanya tentang lebih banyak pipa dan tanaman. Kita berbicara tentang pelabuhan, jalan raya, kilang minyak, sistem air, dan jaringan listrik.
Semuanya dibangun untuk mendukung industri berat seperti prokimia, energi, dan manufaktur. Ini adalah ekosistem industri besar yang muncul dari pasir. Proyek ini mulai bergulir pada pertengahan tahun 2000-an, dan pengembangannya berlangsung secara bergelombang. Dengan infrastruktur baru yang terus ditambahkan, Jubail 2 membentuk kembali pantai timur Arab Saudi menjadi pusat ekspor global. Ini adalah bagian dari rencana yang lebih besar untuk mendiversifikasi ekonomi, mengurangi ketergantungan pada minyak, dan menjadi pemain utama dalam perdagangan global. Namun, membangun kota sebesar ini untuk menjalankan industri berat merupakan hal yang memakan waktu lama dan tidak murah. Jubail 2 mungkin tidak mencolok seperti NEOM, tetapi ini adalah salah satu proyek yang paling kuat dan mahal, diam-diam mengubah wilayah tersebut. Bersiaplah untuk topik mistik hari ini. Anda mungkin pernah mendengar bahwa jika Cina menyelesaikan proyek besar gila ini, dunia akan berubah selamanya. Tetapi, apakah Anda benar-benar melihat apa yang mereka bangun? Raksasa berbentuk cincin besar dengan sulur jalan raya ini lebih mirip portal daripada bangunan. Mungkinkah ini masa depan kota pintar? Atau ada tujuan tersembunyi yang tidak dibicarakan siapapun? Sampaikan pendapat Anda di bawah. Nomor 10. Terowongan bermasalah. Itu adalah salah satu ide paling berani yang pernah dibangun di bawah air. Terowongan kereta api sepanjang 31 mil yang menghubungkan Inggris dan Prancis jauh di bawah Selat Inggris. Dikenal sebagai terowongan, proyek ini menghabiskan lebih dari 22 miliar dolar, disesuaikan dengan inflasi, dan memakan waktu puluhan tahun perencanaan, penundaan, dan drama untuk menyelesaikannya. Ketika pembangunan akhirnya dimulai pada akhir tahun 80-an, proyek ini dianggap sebagai keajaiban modern. 3 terowongan dibor melalui kapur dan tanah liat, 2 untuk kereta api dan 1 untuk pemeliharaan yang menggunakan mesin custom berukuran besar. Sasarannya adalah kereta api berkecepatan tinggi yang menghubungkan London dan Paris dalam waktu kurang dari 3 jam. Namun, uangnya cepat habis. Kelebihan anggaran, kemunduran teknis, dan pertikaian politik menyebabkan biaya akhir jauh melampaui perkiraan siapapun. Namun, pada tahun 1994, proyek ini selesai dan sejarah tercipta. Saat ini, terowongan tersebut menjadi bagian penting perjalanan dan perdagangan Eropa. Namun, warisannya bukan hanya tentang kereta api. Ini adalah pengingat bahwa ketika negara-negara bekerja sama untuk membangun sesuatu sebesar ini, hasilnya dapat mengguncang seluruh benua, bahkan jika tagihannya butuh waktu bertahun-tahun untuk dilunasi. Nomor 9. Pulau di Teluk. Membangun bandara adalah satu hal, tetapi membangunnya di pulau buatan di tengah Teluk Osaka adalah rekayasa tingkat berikutnya. Dengan bandrol harga yang melampaui 20 miliar dolar, Bandara Internasional Kansai dirancang untuk menangani lalu lintas udara Jepang yang terus berkembang dan bencana alam sekaligus. Seluruh bangunan berdiri di tanah buatan manusia yang dibuat di perairan dalam di wilayah yang rawan topan dan gempa bumi. Kedengarannya intens, bukan? Bandara ini dibuka pada tahun 1994 dan dipuji sebagai keajaiban modern. Namun, tantangan datang dengan cepat. Tanah mulai tenggelam jauh lebih cepat dari yang diperkirakan para insinyur. Miliaran dolar harus dikucurkan untuk menstabilkan pulau itu, memperkuat landasan pacu, dan menjaga agar tempat itu tidak benar-benar tenggelam ke dalam laut. Bahkan dengan semua kemunduran, ukuran bandara masih berjalan. Ini adalah pusat utama perjalanan internasional, dan tampilan mengambangnya yang ikonik masih menarik perhatian. Namun, harga untuk mewujudkan visi itu sangat mahal dan masih terus meningkat. Ini adalah salah satu proyek bandara termahal yang pernah dilakukan dan merupakan pengingat yang berani. Jika Anda melawan alam, lebih baik Anda membawa kantong yang dalam. Nomor 8. Terminal Bintang Laut Beijing. Ketika Cina membangun bandara, mereka tidak melakukannya setengah-setengah. Bandara Internasional Beijing Daxing menelan biaya sekitar 17 miliar dolar dan merupakan salah satu pusat penerbangan terbesar dan termegah di planet ini. Dibuka pada tahun 2019, desainnya sendiri sudah menjadi berita utama. Terminalnya tampak seperti bintang laut besar dari atas, membentang ke segala arah. Bandara ini tidak dibangun hanya untuk gaya. Daxing dirancang untuk mengurangi kelebihan muatan di bandara ibu kota Beijing dan mempersiapkan kota untuk lonjakan besar wisatawan. Bandara ini mampu menampung 100 juta penumpang setiap tahunnya, dengan kereta api berkecepatan tinggi dan kereta bawah tanah yang terhubung langsung ke terminal.
Ini lebih seperti kota mini daripada sekadar bandara. Pembangunannya selesai hanya dalam waktu 5 tahun. Cukup gila mengingat skalanya. Namun, di balik kecepatan itu ada banyak sekali perencanaan dan setumpuk besar uang tunai. Insinyur harus membangun di atas tanah yang lunak, menghadapi tenggat waktu yang ketat, dan mengintegrasikan teknologi pintar di setiap level. Daxing, yang kini telah beroperasi penuh, berdiri sebagai simbol pesatnya pertumbuhan infrastruktur Cina. Namun, dengan meningkatnya biaya pemeliharaan dan perjalanan global yang masih tidak dapat diprediksi, sebagian orang bertanya-tanya apakah skalanya agak terlalu ambisius. Apakah besar ini benar-benar praktis? Bagian itu masih bisa diperdebatkan. Nomor 7. Jaringan terowongan Sydney berharga miliar dolar. Menggali terowongan di bawah kota besar bukanlah hal yang mudah, tetapi melakukannya saat lalu lintas masih berjalan di atasnya adalah hal yang berbeda. Westchonest adalah proyek jalan raya terbesar di Australia dengan biaya yang melampaui 11 miliar dolar dan membentuk kembali cara Sydney bernapas dan bergerak. Proyek ini membentang sepanjang 20 mil, menghubungkan jalan raya utama melalui jaringan terowongan bawah tanah dan jalan raya yang diperluas. Tujuan utamanya adalah mengurangi kemacetan, memperpendek waktu perjalanan, dan menghilangkan kemacetan di salah satu wilayah metro tersibuk di negara ini. Kedengarannya masuk akal, bukan? Namun, proyek ini telah menimbulkan banyak kontroversi. Warga di dekat zona konstruksi telah menyuarakan kekhawatiran mereka terhadap kebisingan dan polusi. Para kritikus mengecam biaya tersebut dan mempertanyakan apakah proyek ini benar-benar menyelesaikan masalah lalu lintas atau hanya mengalihkannya ke tempat lain. Meski begitu, kemajuan tidak melambat. Terowongannya sangat besar, tekniknya rumit, dan tenggat waktunya ketat. Dengan beberapa tahap yang telah selesai dan yang lainnya masih dalam proses, Westchonest mengubah infrastruktur kota sedikit demi sedikit. Ini adalah langkah berani untuk membuat jalanan Sydney tahan masa depan. Namun, dengan miliaran dana yang telah dihabiskan dan masih banyak lagi yang diperlukan, hanya waktu yang dapat membuktikan apakah pertaruhan bawah tanah ini membuahkan hasil. Ambisi besar, anggaran besar, dan tidak ada ruang untuk salah langkah. Nomor 6. Bandara Jerman yang tidak bisa lepas landas. Seharusnya, bandara ini ramping, modern, dan menjadi simbol kebanggaan efisiensi Jerman. Sebaliknya, Bandara Berlin-Brandenburg justru berubah menjadi bahan tertawaan global. Setelah bertahun-tahun mengalami kegagalan, bencana teknis, dan drama politik, akhirnya dibuka pada tahun 2020. Hampir satu dekade terlambat dan menghabiskan biaya lebih dari 8 miliar dolar. Awalnya direncanakan dibuka pada tahun 2011, segala sesuatunya berantakan dengan cepat. Sistem keselamatan kebakaran tidak berfungsi, eskalatornya salah panjang, dan kabel berserakan di mana-mana. Inspeksi terus-menerus gagal, kontraktor terus mengundurkan diri, dan biaya membengkak setiap kali tenggat waktu terlewati. Proyek ini menjadi lubang hitam bagi uang pembayar pajak dan pukulan serius bagi reputasi Jerman dalam bidang rekayasa presisi. Sementara bandara lain di seluruh dunia mendorong batasan dengan inovasi, Berlin justru berjuang untuk membuka pintunya. Sekarang setelah akhirnya beroperasi, bandara tersebut berfungsi. Namun, masih dihantui oleh masa lalunya yang berantakan. Dengan meningkatnya jumlah penumpang, Berlin mungkin akhirnya mulai membuktikan nilainya. Namun, bayang-bayang awal yang sulit itu tidak akan segera memudar. Apa yang dimaksudkan sebagai simbol kemajuan malah menjadi kelas master tentang bagaimana tidak membangun bandara. Bertahun-tahun terlambat, miliaran lebih, proyek Bandara Berlin masih terasa seperti baru saja melewati landasan pacu. Nomor 5. Percobaan fusi. Di Prancis Selatan, salah satu eksperimen energi paling ambisius dalam sejarah sedang dibangun, dan biayanya tidak murah. ITER, Reaktor Eksperimental Termonuklir Internasional, adalah proyek besar bernilai lebih dari 24 miliar dolar yang bertujuan untuk membuktikan bahwa fusi nuklir dapat menjadi sumber energi nyata. Tidak seperti pembangkit nuklir biasa yang membelah atom, fusi mencoba menghancurkan atom-atom tersebut, meniru proses yang memberi daya pada matahari. Jika berhasil, fusi dapat menghasilkan energi bersih yang hampir tak terbatas. Namun, membangun mesin yang dapat menangani suhu yang lebih panas daripada matahari adalah mimpi buruk rekayasa yang serius. Sejak dimulai pada tahun 2010, ITER telah melibatkan lebih dari 30 negara, komponen kustomisasi besar-besaran, dan tantangan konstruksi yang dapat membuat sebagian besar tim menyerah.
penundaan terus terjadi, dan biaya terus meningkat setiap tahunnya. Meski begitu, kemajuan terus berlangsung. Komponen-komponen besar fasilitas itu, sebagian dikirim melintasi lautan, sedang dirakit sepotong demi sepotong. Rencananya, plasma pertama akan dinyalakan pada tahun 2025, meskipun tanggal tersebut telah ditunda beberapa kali. Ini adalah pertaruhan untuk masa depan. Uang banyak, jangka waktu panjang, dan tidak ada jaminan keberhasilan. Namun, jika terwujud, hal itu dapat mengubah permainan energi selamanya. Risiko tinggi, imbalan tinggi, dan tagihan yang sangat tinggi. Terima kasih telah menonton. Jika Anda menyukai penyelaman ke dalam proyek termahal di dunia ini, tekan tombol suka, berlangganan untuk mendapatkan lebih banyak karya yang luar biasa, dan beritahu kami favorit Anda di komentar.